Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Raja Beruang Es segera bertanya pada Wo Yu Hao. Kakek, kemana kita akan pergi? Permaisuri salju segera keluar dari Wo Yu Hao dengan kilatan cahaya putih dan muncul di depan Raja Beruang Es. Ibu, Raja Beruang Es segera bersujud di tanah ketika dia melihatnya dan memanggilnya dengan intim. Permaisuri salju tersipu dan berkata, "Jangan panggil aku ibu, panggil aku sebagai permaisuri salju lain kali." Dia berbalik ke arah Wo Yu Hao dan bertanya, "Yu Hao, apakah kamu berencana untuk bergabung dengannya sekarang atau beberapa saat kemudian?" Wo Yu Hao mengerti apa yang permaisuri salju katakan. "Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat 80?" Permaisuri salju mengangguk dan menjawab, "Meskipun kamu baru saja mencapai tahap itu, kamu sebenarnya berada di peringkat 80. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah menyerap cincin roh lain, dan itu sama dengan roh bayi kecil tidak akan melawanmu dengan cara apapun. Dan setelah dia menjadi rohmu, kekuatan jiwamu akan didorong setidaknya 2 peringkat karena kamu memiliki es pamungkas. Kekuatan jiwa Mas Roh normal akan ditingkatkan setidaknya 4 atau 5 peringkat." Wo Yu Hao heran ketika dia mendengar kata-katanya. Mas Roh perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan peringkat lain. Setelah mencapai peringkat 80, seorang Mas Roh mencapai tahap yang berbeda setelah setiap 10 peringkat, dan perjalanan setelah mencapai peringkat 80 telah disebut sebagai jalan ke surga. Menjadi Feng Hao Doulo adalah surga, tetapi betapa mudahnya bergerak menuju menjadi Feng Hao Doulo. Tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Bayi kecil adalah monstro dengan kultivasi lebih dari 200.000 tahun. Wo Yu Hao pasti akan menemukan dorongan besar dalam kultivasinya setelah menyerap Raja Beruang Es sebagai roh. Ia bahkan bisa meningkatkan kekuatan jiwa dengan 2 peringkat, bahkan dengan es pamungkasnya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Dolo Jiwa. Wo Yu Hao ragu-ragu tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri Salju, aku tidak tega melakukannya. Apakah benar sesuai dia menjadi rohku?" Permaisuri Salju tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu ragu tentang itu. Aku tidak akan begitu yakin terakhir kali. Apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Bahkan aku telah melihat harapan di dalam dirimu. Jadi kamu menyatu dengan bayi kecil baik untuknya. Dia tidak akan menghilang dan kesadarannya masih ada. Bahkan jika kamu meminta Ahtai untuk melakukan ini, dia akan bersedia mengambil kesempatan seperti ini. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh makhluk seperti kami. Karena itu, kamu tidak perlu berunding sama sekali. Bayi kecil pasti akan bersedia." Ya, aku bersedia, aku bersedia." Bayi kecil berbicara dari samping tanpa ragu-ragu. Wo Yu Hao berpikir sendiri dengan keputusasaan. Bayi kecil. Oh bayi kecil, kamu pasti tidak tahu apa yang sedang kami bicarakan. Dan kamu sedang terburu-buru untuk menyatakan kesetiaanmu." Wo Yu Hao merenung sejenak lalu berkata, "Permaisuri Salju, aku pikir aku tidak akan bergabung dengan bayi kecil untuk saat ini. Aku akan pergi ke garis depan, di mana Kekaisaran Liu dan Kekaisaran Tianhun terkunci dalam pertempuran. Dukungan bayi kecil akan sangat penting bagi kami di sana. Mari kita tunggu sampai setelah ekspedisi ini. Selain itu, kekuatan jiwaku baru saja mencapai peringkat 80 dan kultivasiku belum stabil. Aku sedang tidak terburu-buru." Permaisuri Salju menjawab, "Terserah kamu. Kalau begitu, bayi kecil bisa melakukannya kapan saja. Bawa dia bersamamu dan kamu bisa melebur dengannya kapanpun kamu merasa perlu. Kekuatan eksternal tidak sepenting kekuatanmu sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan itu. Aku bisa merasakan bahwa bayi kecil semakin dekat dengan hari kesusahannya. Bahwa dia dan kamu bisa menyerapnya sebagai rohmu segera setelah kamu merasakan ada sesuatu yang salah." Wo Yu Hao memiringkan kepalanya dan berkata, "Baiklah,
Kita akan menyelamatkan guru Xiaoya dan kemudian aku akan bergabung dengan bayi kecil segera setelah itu. Hua Yuhao membawa Raja Beruang Es kembali ke Sekte Tang. Dia menekankan kepada bayi kecil sekali lagi untuk tidak memanggilnya sebagai kakek sebelum memasuki Sekte Tang. Dan bayi kecil seperti bayi yang penasaran saat dia mengajukan pertanyaan tanpa henti. Pada akhirnya Hua Yuhao mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memberinya makan jika dia terus bertanya, dan baru kemudian dia tenang. Oh, siapa itu, Tuan? Hua Yuhao berlari ke Nana segera setelah dia melangkah ke pintu. Beberapa tahun telah berlalu dan semangat serta kearifan Nana sangat berbeda dari ketika dia pertama kali bertemu Hua Yuhao. Ini temanku. Hua Yuhao memperkenalkan Raja Beruang Es kepada Nana. Nana tersenyum pada Raja Beruang Es dan berkata, "Selamat datang di Sekte Tang." Raja Beruang Es segera mengikuti Hua Yuhao. Kantor BB hancur berantakan oleh ledakan itu dan masih dalam perbaikan, jadi dia memutuskan untuk pindah ke ruang konferensi untuk menangani masalah administrasi. Dia telah mengatur serangkaian pekerjaan karena dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Tangya. Dia telah mengumpulkan individu tingkat senior Sekte Tang untuk pertemuan dan mereka harus membahas siapa yang akan berpartisipasi dalam operasi ini. Dia adalah kakak tertua, tetapi urusan dan suasana internal Sekte Tang selalu harmonis. Kakak tertua, kamu harus membiarkanku pergi apapun yang terjadi. Ini giliranku. Hua Yuhao baru saja melangkah masuk melalui pintu ketika dia mendengar kakak laki-lakinya yang kedua, He Chaito, sedang bersuara. Ada nada pahit di suaranya. Bebe tertawa kecil dan berkata, "Jangan terburu-buru, Chaito. Secara hak, aku harus membiarkanmu pergi berjalan-jalan, tetapi kamu tahu tentang situasi kita di Sekte Tang. Guru Swan tidak dapat menangani semuanya sendirian, dan kamu adalah yang terbaik dengan alat jiwa di samping adik laki-laki. Aku paling yakin denganmu mengarahkan hal-hal ini. Kamu stabil, dan aku telah memutuskan untuk membiarkanmu mengambil alih peranku sementara. Bagaimana menurutmu?" He Chaito tampak sedikit tertekan saat dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, biarkan aku pergi, kakak tertua. Mengapa kamu tidak memilih adik laki-laki? Dia lebih baik dariku dalam segala hal. Dengan dia di sekitar, segala sesuatu dalam Sekte Tang akan ditangani dengan rapi dan tanpa celah. Dia selalu menghadapi bahaya ketika dia keluar. Aku pikir kita harus membiarkannya sedikit tenang di dalam Sekte Tang, dan dia juga dapat membantu meringankan bebanmu. Jangan menusukku, kakak kedua." Hua Yuhao menimpali sambil tertawa. He Chaito berbalik untuk menatapnya dan tertawa. "Apa yang menusuk dari belakang? Aku akan mengatakan hal yang sama bahkan jika kamu berada di depanku. Kamu terlalu liar di luar baru-baru ini. Kami adalah orang-orang yang berurusan dengan begitu banyak urusan internal sekte, dan giliranmu untuk tetap aman saat ini." Hua Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku tidak terlalu pandai menyelesaikan urusan internal sekte ini. Kakak tertua tidak akan merasa yakin memberiku tanggung jawab itu, kan? Aku lebih baik bertarung. Selain itu, aku adalah Masroh tipe kontrol utama Sekte Tang, dan jika aku tidak ada di sana, kekuatan semua orang akan sangat berkurang." Dia sedikit khawatir bahwa BB tidak akan membiarkannya pergi. Kekuatan bertarung individu Hua Yuhao adalah salah satu yang terbaik di dalam Sekte Tang. Lebih penting lagi, dia adalah satu-satunya Masroh tipe kontrol sejati dalam Sekte Tang, dan kekuatan bertarung semua orang secara keseluruhan akan sangat meningkat bersamanya. Selain itu, dia selalu menjadi orang yang memegang kendali dalam pertempuran. BB sedikit mengangguk dan berkata, "Sangat mustahil untuk bertarung di dunia luar tanpa adik junior. Yang benar adalah aku ingin dia di sini untuk menangani urusan internal sekte, namun kita akan melakukannya setelah operasi ini." Hua Yuhao melirik He Chaito dengan bangga saat He Chaito membalas dengan sedih, "Kamu tidak bisa menjadi memihak kakak tertua. Bukankah kita memiliki Dekan Yan dan Penatua Song yang memimpin tim kali ini? Absennya adik junior tidak akan berarti banyak." Hua Yuhao segera berkata dengan bijak, "Kamu tidak bisa mengatakan itu, kakak kedua. Alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Ryu berkembang sangat cepat, dan aku telah berjuang melawan mereka secara konsisten.
Aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara pertempuran kekaisaran Liu. Lebih jauh lagi, situasi di garis depan masih merupakan misteri dan kita tidak tahu di mana Guru Xiaoya berada. Dengan deteksi spiritualku, mencarinya akan jauh lebih mudah. Penatua Suan telah mengatakan kita harus membingungkan lawan sebanyak mungkin dalam operasi ini. Kekuatan bertarungmu dengan alat jiwa sangat hebat. Kakak kedua, jadi bagaimana jika kita mengekspos standar alat jiwa akademi kepada mereka? Bukankah itu akan merusak rencana lengkap kita? Hecha itu dibuat terdiam oleh kata-kata Wo Yuhao yang benar adalah bahwa Hecha itu yang ditinggal di belakang. Memang yang paling tepat saat ini, namun dia tidak berada di luar untuk waktu yang lama. Itu sangat membosankan. Lebih penting lagi, Xiao Xiao juga berpartisipasi dalam ekspedisi ini dan dia sedikit khawatir karena dia ingin melindunginya. Aku setuju untuk membiarkannya tetap di belakang. Sebuah suara berat berbicara pada saat ini. Semua orang berbalik ke arah mana suara ini berasal. Itu Suan Ziwen yang duduk tepat di samping posisi Baby. Kata-kata orang lain mungkin tidak begitu efektif, tetapi kata-kata Suan Ziwen segera membuat Hecha itu tersenyum. Siapa Suan Ziwen? Dia adalah master dari aula alat jiwa Sekte Tang dan dia layak mendapatkan banyak pujian untuk perkembangan terbaru dari Sekte Tang ini. Dia memegang status yang sangat tinggi di dalam Sekte Tang dan semua orang di tingkat atas Sekte Tang memperlakukannya dengan hormat seperti seorang guru. Dia adalah guru Huo Yuhao sejak awal dan bahkan BB harus menghargai pendapatnya. Ekspresi Huo Yuhao segera hancur. Guru Suan, Anda... Suan Ziwen mendengus dan berkata, kamu masih memiliki keberanian untuk membalas denganku? Berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk tidak mempelajari konstruksi alat jiwa? Jangan lupa, kamu sudah menjadi instruktur jiwa kelas 7. Selain itu, aku tidak akan mengizinkannya bahkan jika kamu ingin menghentikan perkembanganmu sebagai seorang instruktur jiwa. Mengapa? Wo Yuhao menatap Suan Ziwen dengan bingung. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia telah membuat perjanjian dengan Guru Suan bahwa mereka akan fokus menggunakan semua jenis alat jiwa dan lebih sedikit pada menempa alat jiwa. Mereka akan lebih memusatkan perhatian mereka pada pengembangan kemampuannya sebagai Master Roh. Dia memiliki jiwa bela diri kembar dan dia sudah menjadi Master Roh tingkat tinggi di pangkatnya saat ini. Kecepatan kultivasinya yang normal akan terpengaruh jika dia terus berlatih sebagai Master Roh dan instruktur jiwa pada saat yang bersamaan. Inilah alasan Huo Yuhao saat itu ketika dia mendiskusikannya dengan Guru Suan. Namun kebenarannya adalah bahwa sejak dia mendapatkan inti jiwa spiritual dan setelah dia menyerap esensi es misterius, pelatihan sebagai instruktur jiwa pada saat yang sama tidak akan terlalu mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Suan Ziwen mencibir dan berkata, kamu menggali lubang ini untuk dirimu sendiri. Yuhao, apakah kamu ingat logam langka yang kamu berikan kepada QQ untuk dibawa ke sini? Apakah Anda berbicara tentang kristal es ilahi? Huo Yuhao bertanya. Suan Ziwen mencibir dan berkata, ya, aku sedang berbicara tentang kristal es ilahi itu. Aku belum pernah melihat logam langka semacam itu sebelumnya dan aku mulai memeriksanya begitu dia membawanya kembali. Aku menggunakan segala macam metode untuk menyelidiki karakteristik logam langka ini dan aku akhirnya sampai pada kesimpulan. Suan Ziwen berdiri saat dia selesai. Dia mengsurvei semua orang di Sekte Tang sebelum menurunkan suaranya dan berkata, kualitas kristal es ilahi sebanding dengan logam langka tingkat atas di dunia saat ini. Lebih jauh lagi itu bisa sama atau bahkan lebih baik. Ini berarti bahwa kristal es ilahi dapat digunakan untuk menempa alat jiwa kelas 9 dan bahkan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menempa alat jiwa kelas 10. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.